Firman Tuhan sudah berkata, beri maka engkau akan diberi. Jangan coba-coba pakai ideologi yang baru. Oleh sebab itu kan berapa kali saya suka katakan, kurang setuju aja gitu saya. Kalau ada di gereja manapun, terus ada koordinator berdoa setelah kebaktian atau persembahan kasih, Tuhan terima kasih, berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak. Itu keluar dari prinsip firman. Walaupun kita merasa kasihan, tapi memang firman sudah berkata, beri maka engkau akan diberi. Oleh sebab itu ketika Anda beribadah, mesti bawa sesuatu untuk Tuhan. Ini prinsip. Harus. Berapa saja yang memang kau bisa berikan yang terbaik. Jangan pergi dengan tangan hampa, automatically pulang juga dengan tangan hampa. Apa yang kau tabur, kau tuai. Itu prinsip. Kalau Anda keluar dari prinsip firman Tuhan, maka kacau hidup kita. Memberi harus dengan rela hati, dengan sukacita, baru ada berkatnya. Saya kasih tahu, jangan salahkan saya kalau Anda tidak diberkati. Karena pertanyaannya gini, apakah Anda memberi dengan sukacita dan rela hati? Karena tujuan penting, motivasi hati kita penting. Lukas 12 ayat 33. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Tuhan sadis banget, kita suruh jual semua harta kita dan kasih orang. Kadang-kadang firman Tuhan itu tidak menyatakan yang tertulis gitu loh. Kita mesti ngerti kenapa Yesus bilang gini. Karena waktu itu ada orang kaya yang pikir dia udah hebat, udah lakukan semua perintah Allah gitu loh. Waktu disuruh jualah hartamu dan ikut aku, langsung gak jadi ikut Yesus. Yesus tuh ngomong gini sama kita, orang tuh kalau pelit cuma simpel, dia cinta duit. Orang kalau cinta Tuhan, dia gak hitung-hitungan. Semua yang Tuhan suruh kasih, dia pasti kasih. Amen. Saudara mau dapat rahasia untuk tetap diberkati Tuhan? Saya mau bilang, banyak-banyaklah menabur. Prinsip dunia berkata, untuk bisa engkau simpan uang menjadi kaya, tabung sebanyak-banyaknya. Tapi firman Tuhan berkata, untuk engkau bisa melihat mujizat dan pemeliharaan Tuhan dalam hal keuangan, tabur sebanyak-banyaknya. Engkau mulai harus mempraktekkan ini, saudara. Lihat orang yang berkekurangan di sampingmu. Jangan hanya pikirin diri sendiri, tapi mulai melihat orang-orang kesusahan. Keluargamu lapar, beriin dia beras. Ada tetanggamu yang gak bisa makan, tolongi dia. Maka Tuhan akan memelihara engkau. Kenapa? Karena ada alasan bagi Tuhan untuk memberkati engkau. Sebab engkau menjadi berkat bagi orang lain. Sebab engkau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Anda ingin 10 tahun depan lihat anakmu diberkati, taburlah mulai sekarang. Kalau kamu menabur, kamu pasti akan menuai. Saya menyadari kenapa kok hidup saya ini penuh dengan kemurahan Tuhan. Hidup saya ini penuh dengan anugerah Tuhan. Salah satunya adalah karena saya tahu orang tua saya, mereka itu adalah orang-orang yang sangat suka menabur. Papa saya, mama saya, kelihatan orang dikasih uang. Pegawai di restoran, sedikit dikasih uang. Saya tahu mereka adalah orang-orang yang suka memberi. Mereka menabur, yang menuai siapa? Mereka menuai. Anak cucunya juga menuai. Anak-anaknya diberkati semuanya sama Tuhan. Kenapa? Karena orang tuanya menabur. Ingin Anda melihat anak Anda diberkati. 10-20 tahun ke depan anak Anda diberkati secara luar biasa. Bagiannya orang tua. Nabur. Sekarang saya menabur. Saya terus menabur terus. Kenapa? Suatu saat saya akan punya anak. Dan saya percaya kalau saya sekarang menabur terus, suatu saat anak saya akan menikmati apa yang saya tabur.